Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja ya saya langsung ke poin pentingnya saja ya teman-teman, karena ya saya masih lumayan sedih ya teman-teman, karena ikan predator saya ada yang mati satu ya teman-teman. Dan untuk ikannya sendiri yang mati itu ikan patin albino ya teman-teman, dan ukurannya sudah lumayan ya, sudah 22 cm kurang lebih. Dan waktu saya masukkan ke tank itu baru 16-17 cm ya teman-teman. Nah jadi ya membuat saya lumayan sedih, tetapi yang sudah terjadi biarkan saja ya teman-teman. Dan saya langsung akan update kondisi tanknya sekarang dan ikan-ikan yang sakitnya juga ya teman-teman. Dan kemungkinan besar penyebab ikan patin albinonya mati itu karena dibully oleh ikan Oscar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya baru pulang kerja ya teman-teman. Ini sudah jam setengah 11 malam dan saya dikejutkan dengan ikan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, itu ikan patin albinonya saya temukan sudah mati ya teman-teman. Dan di sini padahal hanya ada Oscar dan juga ikan bawal pacu ya teman-teman. Dan itu aeratornya saya matikan karena di sini juga ikannya tinggal sedikit ya, dan itu airnya masih aman ya teman-teman, airnya turun. Dan ini entah kenapa ikannya malah mati ya teman-teman. Tetapi kemarin-kemarin juga sempat ada luka-luka dibully sama ikan Oscar. Tetapi kalau untuk luka yang sekarang ya teman-teman, nah luka yang sekarang ini mungkin disebabkan oleh ikan Oscar, tetapi ketika ikan ini sudah mati ya teman-teman. Nah, dan untuk kondisi ikan yang lain masih aman, ikan Oscarnya juga masih aman, terus ikan pacunya juga tidak ada luka sama sekali ya teman-teman, masih aman. Dan saya tidak tahu penyebab pastinya apa ya teman-teman, ikan ini bisa mati ya. Dan oke, langsung saja kita lihat kondisi ikan predatornya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisinya sekarang untuk tank ikan predatornya. Dan tinggal sisa 2 ekor ya teman-teman. Tetapi sebetulnya ada 2 ekor lagi yang saya pindah dulu ya teman-teman, karena terbuli ya. Ikan-ikannya jadi jadi sakit ya teman-teman, gara-gara ikan Oscar ya teman-teman. Dan itu resiko konten ikan predator ya, jadi sudah pasti akan ada yang kalah ya teman-teman. Dan sangat susah sekali untuk membuat ikan predator jadi akur dan bisa digabung ya teman-teman. Dan yang saya alami sekarang, saya berada di fase sulit menggabungkan ikan-ikan predator dari tiap jenis di satu tank ya teman-teman. Dan semoga saja nantinya bisa digabung lagi, dan yang sekarang terbuli bisa bertahan dan bisa sehat lagi, dan nanti bisa bertahan juga kalau misalkan kita sudah gabung lagi ya teman-teman. Dan untuk kondisi ikan yang 2 ekor ini ternyata tanpa ada pengecoh pun ini aman ya teman-teman. Bahkan mereka bukannya saling mengalahkan, mereka justru cuek ya teman-teman satu sama lain. Dan saya lihat untuk ikan Oscarnya juga nyaman ya mungkin. Dan ikan ikan bawal pacunya, pacu albinonya ini juga tidak ada yang grepes. Dan saya sangat yakin sekali 2 ikan ini tidak bertengkar ya teman-teman. Dan mungkin di tank yang kecil seperti ini memang untuk 2 ekor ikan yang juga masih kecil
Ini mungkin karena tanknya panjang, jadi mereka punya tempat sendiri-sendiri ya teman-teman. Mungkin itu juga faktor yang membuat ikan ini jadi aman ya teman-teman kalau 2 ekor ya. Dan biasanya akan lebih aman kalau misalkan banyak ya, karena banyak yang mengecoh ya teman-teman. Tetapi nggak tahu juga, ini kemarin pas 3 sama patin albino, justru patin albino malah dihajar ya teman-teman. Tetapi pas sudah berdua seperti ini, mereka justru malah seperti ini ya teman-teman, malah akur ya. Dan untuk pertumbuhan 2 ikan ini, saya lihat ikan Oscarnya sekarang sudah mau 20 cm juga ya teman-teman. Nah, tetapi untuk ikan bawal pacu ini masih lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan ikan Oscarnya ya. Dan untuk ikan Oscar waktu itu kita masukkan pas ukuran sebesar sendok makan ya teman-teman. Nah, sebesar sendok makan kita masukkan ke tank ini, dan untuk jangka waktu berapa ya, kurang lebih 3 bulanan ini pertumbuhannya saya rasa cepat ya teman-teman. Dan semoga saja bisa sampai ukuran maksimal, dan nanti kalau misalkan tank ini sudah kekecilan, kita ganti atau kita pindahkan ke tank yang lebih besar ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk kasih makan 2 ikan ini, dan kita lihat respon pakannya seperti apa ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk menu makanannya sendiri untuk malam ini saya akan kasih pelet dan akan kasih potongan ikan ya teman-teman, potongan ikan nanti kita masukkan di akhir ya. Jadi untuk yang pertama kita kasih pelet dulu ya, supaya ikannya mau makan pelet juga ya teman-teman. Dan kalau misalkan saya kasih potongan ikan terlebih dahulu, takutnya nanti peletnya malah nggak kemakan ya, karena ukuran potongan ikannya juga tidak sama ya teman-teman. Takutnya ikannya malah kenyang duluan ya teman-teman. Dan oke, langsung saja saya akan kasih makan supaya tidak berlama-lama di tank ini, karena ada 2 ekor ikan lagi yang akan sekalian saya update di video kali ini ya teman-teman. Nah mereka sudah tahu saya akan kasih makan ya. Saya kasih pelet sedikit saja ya teman-teman, dan tujuan saya kasih pelet juga supaya pakan hidupnya atau pakan hidup, walaupun saya sudah potong-potong juga ya teman-teman. Yang saya maksud pakan hidup itu yang bukan pelet ya, pakan ikan ataupun jangkrik atau yang lain-lainnya ya teman-teman. Nah tujuan saya kasih pelet itu supaya lebih hemat juga ya. Kalau misalkan ikan predatornya memang bisa dikasih makan pelet dan mau, ya kenapa tidak ya teman-teman. Dan bisa lebih hemat juga. Dan kalau misalkan ikan predator kita itu ada beberapa yang tidak mau pelet, ya setidaknya kita kasih yang maunya dulu supaya lebih irit ya teman-teman untuk pakan hidupnya ya. Dan ya mungkin kalau untuk jangka waktu 1 bulan 2 bulan mungkin ya sama ya, kurang lebih rata-rata sama seperti saya. Masih semangat ya teman-teman, kasih pakan hidup, beli pakan hidup, cari pakan hidup sendiri ya di kolam ataupun di selokan ya teman-teman, di parit kecil. Nah itu di sungai-sungai juga banyak ya teman-teman pakan hidup. Dan di waktu 1 bulan 2 bulan itu mungkin kita masih semangat ya, tetapi kalau sudah lama dan butuh banyak juga, nah itu lumayan bikin repot juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ikan kita sudah biasakan makan pelet, nah itu bisa lebih mudah lagi untuk kedepannya ya teman-teman. Jadi akan lebih hemat juga kalau dibandingkan dengan dikasih full pakan hidup ya teman-teman. Nah tuh peletnya sudah mulai habis ya. Dan untungnya kedua ikan ini memang mau makan pelet ya teman-teman, sudah mulai habis. Nah kalau
saling santol ketika dikasih makan seperti ini. Memang itu sudah hal yang wajar terjadi ya teman-teman, rebutan makanan ataupun menyangka kalau misalkan ikan yang lainnya itu pakan ya teman-teman, apalagi kalau ukurannya lebih kecil ya. Tuh sudah mulai habis ya teman-teman untuk peletnya ya, tinggal tersisa beberapa butir pelet lagi, dan kita lanjutkan dengan pakan potongan daging ikan ya teman-teman. Nah, ini dia. Ikan oscarnya langsung makan ya. Kita bisa lihat perut ikan oscarnya langsung besar ya teman-teman. Nah, tuh. Oke, kita kasih lagi untuk ikan pacunya ya. Waduh, malah dimakan ikan oscarnya ya teman-teman. Wah, ikan oscar terus yang makan ya. Oke, kita kasih lagi, tapi tunggu ikan oscarnya lengah ya teman-teman. Waduh. Wah, malah ikan oscar lagi yang makan ya. Tapi ini masih ada beberapa potongan daging ikan lagi. Waduh, ikan oscar lagi teman-teman. Dan ini tinggal sisa satu, dan kemungkinan besar pakan ini tidak akan muat di mulut ikan bawal pacu ya teman-teman. Nah, kita kasih saja dan biarkan. Nah tuh tidak muat ya teman-teman. Nah, ikan oscar yang makan daging ikan terakhir ya teman-teman. Dan untuk porsinya sendiri tadi ada jumlahnya itu 6 potong ya teman-teman. 6 potong daging ikan itu sudah saya perhitungkan untuk 2 ikan ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tidak kebagian ya nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, nanti juga pas besoknya lagi kalau misalkan ikan oscar kekenyangan, otomatis besok makannya akan lebih sedikit, dan yang lebih banyak makan itu ikan bawal pacu ya teman-teman. Dan salahnya karena barusan saya kasih satu persatu, tidak saya kasih langsung. Nah, jadi ikan bawal pacu malah nggak kebagian ya teman-teman, dan biasanya saya kasih langsung ya, tetapi barusan saya kasih satu-satu itu supaya lebih jelas kelihatan ya teman-teman ikannya mau makan ya. Dan oke, langsung saja kita lihat ikan yang selanjutnya yang sedang saya karantina dulu ya, karena di sini terbuli ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi 2 ikan predator saya yang sedang saya karantina di sini. Dan alasan saya gabungkan ikan belida yang kalah makan dan dibully ini sama ikan RTC ini karena dua-duanya masih mogok makan ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar tidak akan saling mengalahkan ya untuk pakan, karena mereka juga ini dua-duanya mogok makan ya teman-teman. Dan saya kasih 5 ekor ikan cere, lalu ikan cere yang agak besarnya itu 3 ya teman-teman. Ini sudah mau 1 minggu belum ada yang hilang ya teman-teman. Jadi mereka itu masih belum mau makan ya. Dan untuk airnya sendiri saya ganti terus ya teman-teman, tiap 3 hari sekali saya ganti, karena ini tidak pakai filter ya, saya hanya pakai aerator seperti ini. Tetapi ikannya jauh lebih sehat daripada sebelumnya ya. Bekas lukanya sudah tidak ada ya teman-teman. Tuh, hanya tinggal grepes-grepes sedikit saja di bagian fin ikan belida ya teman-teman. Dan untuk ikan RTC itu saya menunggu ikannya mau makan dan menunggu sedikit gemuk ya teman-teman. Dan yang saya tunggu-tunggu itu sebetulnya yang membuat saya nggak sabar itu kumis ya teman-teman. Nah, untuk kumis ikan RTC nya itu sekarang baru tumbuh, tetapi sangat lambat sekali ya, karena mungkin tidak ada nutrisi lebih yang masuk ke tubuh ikan RTC nya karena ikannya sedang mogok makan ya.
dan untungnya ikan ini masih bertahan ya, karena kita tahu sendiri kalau ikan lele itu, jenis-jenis ikan lele, fungsi dari kumisnya ya teman-teman, nah itu sebagai sensor untuk dia cari makan juga ya. Jadi sangat wajar sekali ikan ini mogok makan karena kumisnya juga waktu itu tinggal sebelah ya, yang sekarang sudah lumayan panjang. Nah itu tinggal sebelah dan ukurannya kurang lebih hanya 1 cm teman-teman. Dan untuk yang sebelah kanan, nah tuh yang baru tumbuh itu, bahkan yang itu sampai putus habis sampai ke pangkalnya ya teman-teman. Untungnya masih tumbuh dan walaupun sedikit keriting ya, semoga saja nantinya bisa lurus lagi, bisa normal lagi ya teman-teman. Nah itu wajar sekali ikannya mogok makan karena dia itu lebih mengutamakan sensor dari kumisnya ya teman-teman. Kalau untuk matanya sendiri, katanya yang saya tahu, yang saya baca dari artikel-artikel yang ada di Google dan juga saya cari-cari informasi dari channel YouTube orang lain ya. Nah katanya untuk matanya sendiri itu tidak jelas ya teman-teman. Jadi matanya itu penglihatannya kurang jelas katanya ya, tapi kita juga tidak tahu ya teman-teman yang sebenarnya seperti apa ya teman-teman. Dan oke, seperti ini ya kondisi ikan yang sakitnya. Semoga mereka cepat sembuh, cepat mau makan lagi, cepat gemuk lagi, dan cepat besar ya teman-teman, supaya kita bisa lihat ikan ini di ukuran jumbo ya teman-teman. Dan untuk saya sendiri, saya lebih puas kalau misalkan saya pelihara dari kecil seperti ini ya, dibandingkan saya beli sudah besar ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.